Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan memulai kuliah online kita dengan membahas yaitu fungsi dua peubah. Namun sebelum kita masuk ke dalam fungsi dua peubah, saya ingin mengingatkan dulu fungsi secara umum. Ya, jadi misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita akan memetakan elemen-elemen dari himpunan A kepada himpunan B, namun dengan relasi khusus, yaitu setiap elemen di dalam himpunan A harus memasang tepat satu elemen di dalam B. Kita juga sudah tahu bahwa A itu kita sebut dengan domain atau daerah asal dari fungsi f, dan B itu kita sebut kodomain. Nah, elemen yang dipetakan dari A pada B itu kita sebut adalah range-nya atau daerah hasil. Kita bisa lihat dari contoh fungsi ini, yang atas merupakan fungsi, namun yang bawah bukan fungsi. Kenapa? Lihat secara saksama, yang atas itu setiap elemen dalam himpunan A itu memasang tepat satu elemen di B. Sedangkan yang bawah, untuk yang pertama, itu ada satu elemen di himpunan A memasang 2 di elemen B. Dan ada satu juga, yaitu si C itu bahkan tidak memasang sama sekali. Nah, itu menyalahkan aturan fungsi. Begitu juga yang keempat, fungsi yang keempat itu bukan fungsi juga. Setelah kita review tadi fungsi secara umum, maka sampailah kita kepada fungsi real f dari dua variabel. Itu adalah definisinya ya. Jadi fungsi dari dua variabel x dan y adalah suatu aturan yang menghubungkan suatu bilangan real yang unik ke setiap titik pasangan di dalam himpunan D pada bidang x, y. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi diberikan sebuah fungsi dua peubah x³ minus 2xy plus 3y kuadrat. Kamu diminta menentukan nilai dari f min 2, 3, yaitu nilai pada saat x-nya min 2 dan y-nya 3. Dan berikutnya, apa fungsinya jika x-nya 1/x dan y-nya 2/y. Kita lihat contohnya. Ini ya. Diberikan fungsi dua peubah, yaitu seperti ini. Kalian diminta untuk menentukan domainnya. Oke. Karena fungsi yang ditanyakan itu adalah fungsi dalam bentuk akar, jadi kalian tahu bahwa di dalam akar itu, kalau kita bekerjanya di dalam bilangan real, dalam akar itu tidak boleh negatif. Maka dari itu, fungsi yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 1 lebih besar sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Untuk mempermudah cara melihat fungsinya, saya putar. Oke? Jadinya seperti ini. X kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Kalian tahu bahwa x kuadrat plus y kuadrat itu rumus dari persamaan lingkaran. Kan harusnya r kuadrat. Berarti r kuadratnya sama dengan 1. Berarti r-nya berapa? Sama dengan 1. Maka domainnya itu adalah berupa titik-titik yang ada di lingkaran ini. Lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 1. Jadi semua titik-titik yang ada di sekeliling dan di dalam lingkarannya. Kenapa? Di sekeliling lingkaran juga termasuk domainnya. Lihat di sini, karena ada tanda sama dengan. Jika dia tidak ada tanda sama dengan, maka lingkarannya haruslah garis putus-putus. Jadi titik yang ada di sekeliling lingkaran tidak termasuk domain jika dia tidak ada tanda sama dengan. Sama seperti contoh sebelumnya,
yaitu kita diminta untuk menentukan domain. Nah, domain untuk fungsi ini adalah akar X min Y. Kalian sudah tahu bahwa akar itu hasilnya kalau kita bekerja dalam bilangan real tidak boleh negatif. Maka dari itu, di dalam bentuk akar haruslah bilangan yang positif. Maka X kurang Y haruslah lebih dari sama dengan 0. Dia boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena dia bukan berupa penyebut. Maka dari itu kita dapat domainnya X lebih dari sama dengan Y. Nah, kita gambarkan garisnya. Kita gambarkan ini garisnya garis tidak putus-putus. Kenapa? Karena sama dengan, ada tanda sama dengannya. Maka daerah yang di bawah itu adalah titik-titik solusi untuk X lebih dari sama dengan Y. Maka daerah yang diarsir di bawah itu adalah domain untuk fungsi dua variabel akar X min Y. Bagaimana dengan range-nya? Nah, apa nilai terkecil yang mungkin didapat dari fungsi ini? Misalkan, jadi bentuk akar itu tidak mungkin negatif. Maka nilai terkecil dari bentuk akar adalah 0. Maka range yang kamu dapatkan adalah suatu bilangan yang nilai terkecilnya adalah 0. Berarti Y lebih dari sama dengan 0. Untuk contoh berikutnya, nah kita harus lihat dulu bahwa bentuk akarnya berada di bawah menjadi penyebut. Maka bilangan yang ada di dalam bentuk akar haruslah lebih dari 0. Tidak ada sama dengannya. Kenapa? Karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 kalau kita bekerja di bilangan real. Nah, maka dari itu 1 min X kuadrat min Y kuadrat harus lebih dari 0. Maka kita sederhanakan akhirnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Kalian sudah tahu bahwa X kuadrat plus Y kuadrat itu bentuk persamaan dari lingkaran. Yang persamaan umumnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya itu 1, maka jari-jarinya adalah 1. Oh, berarti domainnya adalah berupa titik-titik yang ada di dalam lingkaran yang berpusat 0,0 dan berjari-jari 1. Sekelilingnya bagaimana? Sekelilingnya tidak termasuk dalam domain karena sekeliling lingkaran itu akan membuat si yang bagian bawahnya itu menjadi 0. Kemudian range-nya gimana? Nah, range-nya lagi-lagi apa nilai yang mungkin, nilai terendah yang mungkin dicapai oleh fungsi ini? Mungkinkah dia bernilai 0 terendahnya? Tidak mungkin. Karena 1 per berapapun gak akan mencapai 0. Maka dari itu dia pasti lebih dari 0. Sehingga kita buat range-nya itu adalah Y elemen R di mana Y-nya lebih dari 0. Untuk contoh berikutnya, itu diberikan pecahan bilangan rasional di mana atasnya bentuknya akar. Ya, jadi atasnya itu kita coba dulu solusikan, yaitu di dalam bentuk akar lagi-lagi tidak boleh negatif, yaitu X plus Y plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kok boleh sama dengan 0, Bu? Karena dia pembilang. Kalau bilangan rasional, bilangan pembilang boleh sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya adalah X itu X plus 1 X plus Y plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kita pindah saja X dan satunya ke kanan. Berarti Y itu adalah lebih dari sama dengan min X min 1. Nah, kemudian kita selidiki juga X min 1. X min 1 itu berada di penyebut. Berarti X tidak boleh, X min 1 tidak boleh 0. Maka dari itu X tidak boleh min 1. Jadi kita bisa gambarkan bahwa titik-titik, semua titik-titik yang ada di dalam arsiran kecuali titik-titik
yang berada di garis X sama dengan 1 itu adalah domain. Ingat ya, kecuali titik-titik yang ada sepanjang di garis X sama dengan 1. Jadi titik-titik yang ada pada sepanjang garis X sama dengan 1 itu tidak termasuk domain. Maka dari itu dibuatlah garisnya putus-putus. Berikutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi. Nah, kalau grafik fungsi satu variabel tentu saja kalian sudah bisa. Jadi kita tinggal menentukan saja titik-titik potong untuk setiap sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Karena dari itu, grafik fungsi untuk satu variabel digambarkan pada ruang 2 dimensi, yaitu sistem koordinat kartesius yang biasa kalian pakai selama ini ya. Ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Namun untuk fungsi 2 variabel, kita menyatakan atau menggambar grafiknya itu dalam sebuah koordinatnya tidak 2 dimensi lagi, yaitu 3 dimensi. Jadi nanti hasilnya adalah berupa bidang. Ada bermacam-macam bentuk umum untuk fungsi 2 variabel ini. Contoh yang pertama adalah bentuk umumnya AX, BY plus CZ. Jadi bentuknya linear ya. Kenapa dibilang linear? Karena pangkat tertinggi dari masing-masing variabel adalah pangkat 1. Jadi begini cara menggambarnya. Masing-masing sumbu kita nolkan. Jadi kita mencari titik potong terhadap masing-masing sumbu. Nah, misalkan kita punya contoh fungsinya adalah 6 min 3x min 2y. Jadi kita mencoba untuk mengnolkan tiap sumbu. Nah, karena itu kita dapat titik masing-masingnya. Jadi kita punya bentuknya seperti itu. Yang kedua adalah jika bentuknya seperti x kuadrat plus y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan a kuadrat. Kalau di fungsi satu peubah ya, kita punya x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Jadi bentuk seperti itu kalau kita gambarkan di koordinat kartesius 2 dimensi, bentuknya adalah lingkaran. Begitu kita tambahkan satu variabel lagi, maka kita gambarnya pun kita ubah menjadi 3 dimensi, maka bentuknya bukan lingkaran lagi, jadi menjadi bola. Ya, seperti itu gambarnya, dan kita bisa lihat contohnya. Diberikan fungsi 2 variabel yaitu akar dari 9 min x kuadrat min y kuadrat. Jadi gx min y itu bisa kita katakan sebagai z ya. Jadi z sama dengan akar 9 min x kuadrat min y kuadrat. Maka untuk menghilangkan akarnya berarti kita kuadratkan z-nya. Setelah dikuadratkan, maka kita punya x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 9. Maka itulah persamaan yang kita dapatkan, yaitu persamaan berbentuk dengan bola dengan jari-jari. 9 itu adalah r kuadratnya, maka r-nya adalah 3, maka bolanya adalah jari-jarinya 3. Bentuk berikutnya adalah seperti berikut. Itu adalah bentuk yang nantinya kalau jika digambarkan akan membentuk sebuah elips ya. Berikutnya kita akan membahas tentang turunan parsial. Sebelumnya kita telah membicarakan tentang fungsi 2 variabel. Maka kita sekarang akan membicarakan bagaimana menurunkan secara parsial fungsi 2 variabel tersebut. Namun kalian mesti ingat tentu saja tentang turunan dari fungsi satu variabel. Nah, ingatlah bahwa definisi turunan fungsi f pada titik x dan a menggunakan konsep limit adalah sebagai berikut. Ya, jadi turunannya adalah limit dari x mendekati a fx min fa per x min a. Itu untuk fungsi satu peubah atau satu variabel. Nah, bagaimana dengan fungsi 2 variabel? Hal yang sama, analogi dengan definisi tadi,
untuk yang turunan satu pobah. Kalau untuk dua pobah berarti kita tinggal masukkan fx, y0 min fx0 y0 per x min x0. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dulu tentang notasi dari turunan parsial. Notasi untuk turunan pertama fungsi satu pobah adalah d. Biasanya kita bilang dy per dx. Namun untuk menurunkan secara parsial fungsi dua pobah, kita notasikan dengan do. Nah, berarti kalau do z per do x artinya apa? Fungsi z-nya kita turunkan hanya terhadap variabel x. Jadi kalau zy artinya do z per do y. Fungsi z-nya kita turunkan hanya terhadap variabel y. Contohnya, bila kalian diberikan fungsi dua pobah x kuadrat y plus 3y pangkat 3, lalu kalian diminta untuk menurunkan fx 1,2 dan fy 1,2. Untuk pertama kali kalian harus menurunkan dulu fx-nya, cari fx-nya secara umum. Artinya apa? Fungsi dua pobah tersebut kita turunkan hanya terhadap variabel x, maka y-nya jadi konstanta. Oke, suku yang pertama adalah x kuadrat y. X kuadrat y jika kita turunkan terhadap x adalah x kuadrat itu kita turunkan terhadap x 2x. Jadi 2x y, ingat y-nya hanya konstanta, jadi hanya mengikuti si variabel x. Untuk suku kedua, 3y pangkat 3 tidak mengandung variabel x, maka dia hanya konstanta saja. Konstanta jika diturunkan hasilnya adalah 0. Contohnya kalau 5 kalau diturunkan terhadap x adalah 0, maka fx-nya adalah 2xy. Nah, kalian diminta untuk menentukan fx saat x-nya 1 dan y-nya 2. Maka kita tinggal substitusikan saja 1 dan 2 ke dalam fx-nya, yaitu sama dengan 4. Berikutnya, kita diminta menurunkan terhadap y. Di titik 1,2 juga. Berarti untuk suku pertama, x kuadrat y. Nah, berarti turunan x kuadrat y adalah x kuadratnya saja, dan suku keduanya 3y pangkat 3 kita turunkan terhadap y, berarti 9y kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan 1,2 ke dalamnya, hasilnya adalah 37. Untuk contoh berikutnya agak lebih sulit. Nah, diberikan fungsi z-nya adalah x kuadrat dikali sin xy kuadrat. Kita diminta untuk menurunkan z-nya terhadap x dan terhadap y. Untuk pertama yaitu terhadap x. Kamu punya dua fungsi yang dikalikan, yaitu fungsi x kuadrat dan sin xy kuadrat. Maka dari itu kalian memakai aturan perkalian. Aturan perkalian untuk turunan yaitu u prime v plus uv prime. Jadi u-nya adalah x kuadrat, v-nya adalah sin xy kuadrat. Baik, saya akan coba jelaskan bagaimana menurunkan secara parsial untuk fungsi ini. Kita punya dua fungsi yang dikalikan, berarti kita memakai aturan perkalian. U prime v plus uv prime. Jadi u prime-nya adalah turunan dari x kuadrat. Ingat ya, kita menurunkan terhadap x. Jadi turunan x kuadrat adalah 2x dikali v-nya, tulis saja seperti apa adanya. U-nya sekarang adalah si x kuadrat dikali turunan v. Nah, turunan dari sin. Turunan sin adalah cos x kuadrat. Jangan lupa dikali dengan turunan si fungsinya terhadap x. Ya, terhadap x berarti xy kuadrat. Jadi y kuadratnya ini hanyalah konstanta. Seperti halnya kalau kamu menurunkan 5x, 5 adalah koefisien dari x. Jadi turunannya adalah si y kuadrat saja. Maka kita punya, kalau mau kita sederhanakan,
2x sin x y kuadrat ditambah x kuadrat y kuadrat cos x y kuadrat. Maka inilah turunan dari fungsi z terhadap variabel x. Bagaimana terhadap variabel y? Sama ya, kita pakai rumus ini juga. U prime v plus uv prime. U-nya x kuadrat tetap x kuadrat. Mengandung y tidak? Tidak ya. Jadi kalau tidak mengandung y, kita langsung 0 turunannya. Dikali v, v-nya tulis saja. Ditambah baru u. Nah, v prime-nya lagi-lagi turunan sin adalah cos. Nah, dikali turunannya dia. Kali ini kita menurunkan terhadap y. Berarti kita turunkan si y kuadrat. 2y. Jangan lupa dikali x. Jadi 2yx. Maka kalau kita simplify, ini 0 kali sesuatu pasti 0. Jadi tinggal ini saja. Jadi 2yx pangkat 3. Karena x-nya di sini kuadrat, di sini x pangkat 1 dikali cos x y kuadrat. Maka ini turunan parsial z terhadap x dan terhadap y. Berikutnya kita akan bahas turunan parsial order tinggi, yaitu setelah kita menurunkan sekali, kita akan menurunkan lagi berikutnya terhadap variabel yang sama atau berbeda. Jadi jika dinotasikan fxx artinya adalah turunan tersebut, fungsi tersebut diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan lagi fungsi itu yang sudah diturunkan terhadap x kembali. Jadi 2 kali turunan terhadap x. Kalau fxy diturunkan pertama kali terhadap x, kemudian turunannya diturunkan lagi terhadap y, dan begitu seterusnya. Berikut adalah contohnya. Coba kalian pahami bagaimana cara mendapatkan jawabannya. Setelah itu silakan dikerjakan latihan-latihannya.